Bu, Pagi. luar biasa. Ada yang baru atau sudah lama semua? Ada yang baru? Oh, berarti orang lama semua ya. Tadi sudah tahu tentang stem cell ya. Perlu dijelaskan lagi. Ya, oke. Bapak Ibu, saya akan bicara tentang AFC. AFC itu kan Asayama Family Club. Itu apa, Bu? Perusahaan farmasi non kimia tertua terbesar di Jepang. Ya, bahwa sekarang fenomenanya ternyata banyak orang yang mencari non kimia. Beralih dari kimia non kimia karena mereka semakin tahu bahwa kimia itu ternyata efeknya ke ginjal. Pada mulai tahu ya, kemarin kasus RSCM yang anak-anak banyak yang kena. Apa itu ginjal itu ya? Karena apa? Salah satunya penyebabnya obat, apalagi Makanan. minuman, makanan yang mereka konsumsi. Jajanan anak kalau dipantau kan kadang ada yang sasetan itu juga isinya pewarna, pemanis buatan, pewarna, terus apa lagi pengawet ada di situ semua. Ini akhirnya karena ya masih kecil ginjalnya berfungsi sempurna sekali mungkin ya. Jadi akhirnya terdampak oleh karena makanan-makanan itu tadi. Nah itu karena non kimia sekarang mulai dicari. Ya, kemudian fenomenanya juga sekarang banyak sekali rumah sakit besar yang membangun. Ya itu berarti mereka mengharapkan apa istilahnya? Orang sehat atau orang sakit? Lah ya rumah sakit ya semua orang sakit dan akan lebih banyak yang sakit. Jadi Kostatin bangun mana-mana bangun itu karena berarti ke depan akan banyak sekali nanti mengharapkan orang yang sakit. Nah orang sakit ini nanti menjadi potensi, salah satu potensi kita semua. Ya, yang di sini ini sehat nopo sakit nopo pripun? sehat nopo terlihat sehat? Terlihat sehat. Nah ini masalahnya kan terlihat sehat itu. Jadi kalau nanti dicek pakai namanya ada yang punya kuantum dicek, nanti kelihatan jeruannya seperti apa. Ternyata parunya bermasalah, jantung bermasalah, ginjal segala macam. Jadi terlihat sehat. Jadi itu pentingnya kita bisa mengontrol apa yang ada dalam tubuh kita supaya apa? Kita tahu kondisinya di dalam. Kondisi di dalam dan bagaimana menanganinya supaya tahu ya, supaya tahu. Jadi jangan sampai nanti ada seorang pelawak yang karena ternyata kena stroke. Ada seperti itu, Bu. Artis juga ada kan? Bahkan atlet pun yang nutrisinya mungkin tersuplai bagus, akhirnya dia juga meninggal waktu pertandingan, ada ya. Nah itu karena tidak tahu kondisi dalamnya sehingga melakukan suatu aktivitas yang tidak terukur. Ya kalau sudah tahu kondisi dalamnya seperti apa ya aktivitasnya yang diukur. Jadi jangan terus jor-joran aktivitasnya sehari semalam ya. Kalau sudah sepuh ya jangan futsal gitu Pak. Masih sepuh udah masih futsal aja bal-balan. Masih badminton telung set ditantang sama teman, telung set wani berani, wah malah geblak. KO ya. Oke Bapak Ibu, saya akan sebenarnya kalau sakit pun itu kita di dalam tubuh sudah ada diberi Gusti Allah itu yang ya penyembuh di dalam tubuh kita ada dan di sekitar kita sebenarnya ada nanti ya. Nah di dalam tubuh kita apa yang ada? Kita bicara tentang stem cell. Nah, stem cell itu apa? Stem cell itu adalah sel induk yang ada dalam tubuh kita yang belum berdiferensiasi, belum berubah menjadi sel-sel yang lain. Jadi ada sel induk ini yang belum berubah menjadi sel ginjal, sel paru, sel jantung, sel kulit, sel saraf segala macam ya. Nah itu sel adalah bagian yang terkecil dari tubuh kita. Ya jadi kalau nanti panjenengan itu sakit itu sebenarnya karena apa kira-kira? Sebenarnya sakit karena apa? Selnya rusak. Nah, selnya rusak, udah tahu semua nih. Harus tahu. Selnya rusak nggak diperbaiki, mati nggak diganti. Itu penyebab kita akhirnya jatuh sakit. Organ tubuh bermasalah. Jadi sel itu membentuk organ tubuh dalam tubuh kita. Nah, namanya stem cell. Nah, ini terus Mas. Ya, ini jumlah sel dalam tubuh kita 600 sampai 100 triliun, 432 miliar sel itu mati berganti setiap waktu. Contohnya otak. Nah, ini nanti akan menjadi topik yang menarik nanti di akhir ini. Otak kehilangan 190.000 sel dalam satu hari. Nah, mungkin panjenengan sudah mulai tahu ya. Rusaknya itu karena apa, matinya karena apa kira-kira? Faktor makan mungkin ya bisa. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu tidak seimbang dengan yang rusak dan harus diganti.
Nah itu permasalahan kan itu nggak seimbang. Jadi yang mati itu lebih banyak daripada yang mengganti ini tadi. Akhirnya kehilangan 190 tadi, sehingga akhirnya apa akibatnya? Kalau karena pola makan nutrisinya kurang sehingga otak yang harusnya 90.000 sel itu terganti, ternyata terganti cuma 90.000 aja. Nah 90.000 berarti tekornya berapa? 100.000 sel satu hari. Umur panjenengan berapa? Nah ya, umur panjenengan berapa sekarang dihitung aja, berarti yang rusak itu sudah berapa juta sampai umur sekarang ya. Sehingga akhirnya terjadi apa yang Alzheimer ada terjadi, apalagi kira-kira ya, kacamata di atas dicari ya. Bicara sama istrinya ditanya jenengmu sopo, weh gitu. Ada ya, kadang lali ya, kadang ini kalau sama yang merah nggak lupa ya Pak ya, yang merah biru 50.000 20 nggak lupa, tapi bojone lali repotnya. Darah mati 2 juta sel, kulit terjadi 40.000 sel per hari. Nah ini yang fenomena terjadi semacam ini ya. Oke, terus next, ini perbandingan pertumbuhan stem cell. Dalam satu stem cell di antara 10.000 sel. Jadi waktu masih kecil mah cepat sekali regenerasi, karena apa yang diganti cuma sedikit. Tapi ternyata sering berjalannya waktu yang harus diganti semakin banyak. Nah, semakin banyak yang harus diganti, pola makan kita semakin buruk. Gitu. Nah, masih bayi mungkin penjenengan dulu waktu bayi masih dikasih nasi tim dengan segala macam sayur, wortel, ati, sayur gitu, akan terjamin. Nah sekarang penjenengan makannya gimana? Sundukan, wah sate puyuh, wah itu kikil, wah itu. Jadi akhirnya semakin banyak yang pola makannya semakin rusak, semakin buruk, dan akhirnya yang diganti juga harusnya padahal semakin banyak. Harusnya semakin tua itu semakin pola makannya semakin bagus, maksudnya gitu ya. Oke, terus ini proses penggantian stem cell. Jadi tapi tidak bisa di play ya, tidak apa-apa. Jadi stem cell terapi itu kalau di kedokteran itu kan diambil dari sumsum tulang belakang. Jadi ada 3 sumber stem cell dalam tubuh. Yang pertama itu dari embrio. Tapi kalau ada yang sakit pinjem embrionya teman kan nggak mungkin juga kan. Ya pernah teman saya itu kena leukemia, itu ditawari, "Mbok sana minta cari embrio aja." Lah embrio ini sopo terus masa mau diminta ya. Terus akhirnya embrio satu, yang kedua apa? Sumbernya tali pusat. Ya, tali pusat itu ya. Ya oke, tali pusat. Nah, sekarang ada masih yang menyimpan nggak seperti itu? Biasanya kan dilarung atau di pendem semacam itu ya, sudah nggak ada ya. Nah, sekarang malah di dunia barat ada namanya pabrik bank stem cell, bank plasenta. Jadi mereka itu plasentanya disimpan, suatu saat sakit nanti akan diminumkan dan sembuh. Ada bank plasenta. Nah, satu yang masih digunakan dunia kedokteran ini yang tulang belakang, sumsum tulang belakang. Ini pun harus satu DNA. Kalau nggak satu DNA juga nggak bisa, kemungkinan berhasilnya kecil. Dan biayanya 600 juta. Selnya cuma satu. Selnya maksudnya harganya cuma Rp1 per sel. Berapa juta sel yang harus diganti? Pak Bantono yang punya hotel ini sama. Terus stem cell habis satu Innova. Nah, satu Innova. Terus pripun Pak Kacek nomboten murah Kacek. Ketemu produk ini. Akhirnya konsumsi dan semakin membaik sekarang. Ya, jadi unda-undi sama Pak Pur sama Pak Bantono unda-undi. Ya, glowingnya sama. Ya. Oke, next terus. Nah, ini alternatifnya apa kira-kira? Ya, nanti kita punya alternatif yang lebih murah, lebih efektif, dan nggak perlu prosedur khusus. Ya, karena kalau sudah disuntik stem cell terapi itu memang tadi kalau dilihat kan itu kelihatan kecil jarumnya, kenyataannya jarumnya gede banget itu ya. Dan itu pasti sakit, mahal, sulit, dan nggak konsisten ya. Oke, terus next. Nah, ini alternatifnya salah satunya. Ya, subarasi. Bahannya dari marin placenta, kemudian dari selaput telur ikan salmon. Dan salmonnya bukan salmon yang dijual di restoran itu, tetapi ini Orchorius keta salmon. Jadi salmon khusus yang ada di Hokkaido, Jepang. Ya, Orchorius keta salmon. Jadi selaput telurnya diambil kemudian diolah menjadi bahan baku utama dari SOP subarasi, salmon ovary peptide. Ya. Jadi bukan sop buntut atau sop manten, sop subarasi.
Nah ini produk ini mempunyai 4 paten, ya, mempunyai 4 paten. Ini isinya. Salmon free peptide, sardine peptide, fruit flow. Nah ini fruit flow ini juga menarik sekali karena ini selaput biji tomat ya. Nah ini yang mendapatkan kalau di EFSA itu Badan POM-nya Eropa, dapat dari Inggris. Nah kadang orang bilang aku mangan tomat sedino mapat rutin. Sekilo mah ya, sekilo kembung ya. Nah makan tomat segitu banyak mereka merasa sudah bisa mengganti. Padahal seperti saya bilang tadi, yang diganti 1000 misalnya ya. Dengan makan 4 tomat paling yang tergantikan cuma nggak nyampe Pak, setengah Pak, paling 150 seperti itu ya. Nah kita berada di AFC, yaitu farmasi non kimia yang berbasis ke riset dan teknologi. Ya, jadi ada tiga kedokteran kalau kita kenal ya. Kedokteran umum. Kedokteran umum ini yang kiranya membahas tentang mengatasi gejala. Ternyata dokter yang di luar itu hanya mengatasi gejala. Jadi simptom, tidak ke akar masalah. Contohnya kalau jenengan misalnya nanti pusing, pegel, dokter gitu. Dok saya pusing, pegel, sakit semua badan, bingung dokternya. Dikasih apa nih? Obat kimia ya. Kalau beli di warung nggak mau ke dokter apa? Paramek. Ada paramek. Pusingnya sembuh nggak kira-kira? Ya, pusingnya sembuh, tapi nanti berpotensi kambuh lagi karena tidak akan masalah. Padahal masalahnya sebenarnya kan dia apa? Di pembuluh darah kan ada penggumpalan sama ini ya. Ada penggumpalan dan kolesterol yang tertumpuk. Nah, ini ada darah yang menggumpal di sini, ada tumpuan kolesterol di sini. Ini sebenarnya yang harus dihilangkan, ya kan? Akar masalahnya kan di situ. Tapi dengan dokter yang penting tidak merasakan pusing dulu lah, kasih obat, dah selesai. Tapi ini tidak hilang, kambuh lagi. Ya seperti itu. Apalagi kalau akar masalahnya, apa? Kakean utang. Nah ini dikaya panamang sabuk ya mari. Nggak sembuh dia. Karena masalahnya ya utangnya itu dikasih duit, sembuh dia lari dia. Ya. Nah itu karena jadi akar masalah. Jadi ada kedua, kedokterannya naturopati. Dia lebih ke penyembuhan tanpa obat kimia maksudnya. Ya contohnya ada terapi pijat, kerokan gitu ya. Nah itu nanti naturopati loh ya. Terus apa lagi? Ada tusuk jarum, ada mereka pakai herbal mungkin ya seperti itu. Ya. Nah yang ketiga kita masuk ke kedokteran riset dan teknologi. Nah ini AFC masuk ke sini. Jadi memang di riset benar permasalahannya apa sih? Orang Indonesia banyak kasus stroke, banyak kasus diabetes. Nah akhirnya di riset kemudian dicari akar masalahnya. Oh orang itu suka makan, Indonesia suka makan gorengan. Itu pasti penumpuan lemak dan kolesterol segala macam pasti ada di sini. Jadi meriset bagaimana caranya supaya bisa menghilangkan ini nanti, ya, sehingga darahnya bisa lancar lagi, kan seperti itu. Nah, itu kedokteran riset dan teknologi seperti itu. Diabetes masalahnya apa? Masalahnya pankreasnya nggak bisa menghasilkan insulin, ya pankreasnya ini nggak bisa menghasilkan insulin. Ya ini diperbaiki, regenerasi sel salah satunya nanti ya, sehingga bisa menghasilkan insulin. Ya, insulin itu apa? Insulin apa Pak? Insulin itu truknya yang ngangkut glukosa ke seluruh tubuh. Nah, jangan truknya kurang dalam, tidak ada yang ngangkut glukosa, akibatnya apa? Ya naik gulanya kan gitu. Jadi pabrik gula numpuk terus dia. Nah, itu kurang insulin, sekresi insulin kalau dicek pakai kuantum ya. Nah, sekresi insulin. Satu lagi diabetes karena apa? Resistensi insulin. Itu apa itu? Kalau di kuantum ada dengan resistensi insulin. Itu apa itu? Resistensi insulin itu sebenarnya di sel kita ini dia terbungkus lemak, ya, terbungkus lemak seperti ini. Nah, padahal ini sel ini kan dia butuh makan kan, ya, butuh makan setiap hari, setiap waktu butuh makan. Dia kemudian memerintahkan ke otak, Mas otak saya lapar, ya, minta makan, luwe lah, luwe.
ya ini terus memerintahkan ke ini untuk makan, dia makan terus, tapi akibat karena ini terbungkus lemak, dia nggak bisa masuk, ya akhirnya juga karena nggak masuk akhirnya mati dia. Jadi yang diabetes yang satunya itu biasanya dia makannya buahnya, ini kurus dia. Lembetan Solo. Minum terus, tapi ya badannya kurus, akhirnya selnya mati. Sehingga ini harus diapakan, di detox atau selnya bentuk sel baru yang, nah ini regenerasi sel lagi. Nah di sini fungsinya subarasi, ya untuk yang menderita seperti diabetes tadi. Jadi sel yang mati tadi karena nggak dapat makanan, dia diganti dengan sel yang baru. Kemudian juga mengaktifkan pankreas kalau dia sekiranya kurang insulin. Tapi kalau dokter suntik terus, suntik turun, makan lagi, naik gulanya, suntik lagi, turun lagi, naik turun gini Pak, nggak stabil. Nah nanti regenerasi sel. Paten fungsi pertamanya regenerasi sel, jadi memperbaiki sel yang buruk dan mengganti sel yang mati. Regenerasi, sehingga apa yang akhirnya akan terjadi penyembuhan secara holistik. Nah nanti kalau di lapangan dengan pasti nanti kelihatan orang diabetes ataupun sakit apapun, ya kadang aku harus konsumsi telumbuk petambuk ramai gitu. Jangan gimana, mau jawab gimana kira-kira? Mau dijawab seperti apa? Kurang nih kok Pak, kumbas dulu ya beli lagi. Ini ya, jadi setelah dikonsumsi stem selnya aktif, akhirnya dia akan menuju ke daerah yang lebih prioritasnya mana dulu dalam tubuh, ya misalnya mungkin sakitnya diabetes tapi ternyata permasalahannya di pencernaan yang nggak beres atau jantung yang nggak beres, dan itu menjadi prioritas tubuh, dia ke situ dulu dek. Nah kemudian ke ginjalnya dulu, baru ke pankreasnya, atau bisa langsung kalau itu menjadi prioritas. Ya karena saya pernah ada konsumen itu kakinya kecil sebelah, penjahit itu. Nah kecil sebelah dia akhirnya konsumsi subarasi. Satu box, 2 box, wah telepon ya rotok nesu, Mas ini aku habis 2 box, sikilku podo lagi, nggak gede-gede. Nah kita jelaskan ini terapi sel Pak. Ini terapi sel Pak. Jadi yang setelah dikonsumsi stem sel aktif, dia menuju yang mana yang lebih prioritas dulu. Nah, mungkin jadi itu dandani ginjal dulu, nanti dandani jantungnya dulu, memperbaiki yang lain dulu, baru ke situ Pak. Nah terus pripun? Beli lagi, beli 1 box, 2 box, 4 box, 4 box, telepon saya lagi, Mas, sikilku kok gerimis, kakinya gerimis. Nah itu sudah di situ Pak. Dilanjut lagi aja, box 5 ke 6 itu mulai besar Pak. Nah, besar pulih box ke 6 ya. Itu ternyata apa? Dia permasalahan itu ada di massa sel tulang. Nah kita selalu bicara sel di sini. Massa sel tulangnya berkurang. Jadi kalau mengecil akhirnya massa sel itu mulai diisi di situ ya. Prioritasnya mungkin ya nanti muter baru ke situ. Nah seperti itu. Jadi nanti kalau pendengar di lapangan ditanya kok di komplain seperti itu, ya panjangan jelaskan ini terapi sel, jadi bukan obat. Itu nih. Yang tahu tubuh Pak. Dan kita nggak tahu. Nggak tahu Pak. Yang diperbaiki mana kan nggak tahu Pak. Nah nanti bisa kepantaunya kalau jenengan di kuantum biasanya kelihatan yang bergerak mana dulu yang membaik. Nanti kelihatan Pak. Kalau di kuantum kan habis konsumsi di kuantum nanti kelihatan, oh ini sudah membaik, yang ini belum, ini bergerak sedikit, ini sudah banyak, nanti kelihatan. Jadi yang tahu tubuh, sing ngertos itu tubuh Pak, senes jenengan pengennya niku ndang mari. Nah tapi ternyata tubuh melihat ada prioritas lain yang harus diperbaiki dulu. Tapi akhirnya terjadi penyembuhan secara holistik keseluruhan, ngerti nggih? Nah ini terus yang kedua patennya improve blood circulation, jadi memperlancar aliran darah, ya memperlancar aliran darah dalam artian kalau ini sudah dihilangi semua kan akhirnya lancar peredaran darahnya, ya peredaran dan lancar. Anti hipertensif agent, jadi itu memperbaiki ya menstabilkan Pak. Kalau darahnya tinggi turunkan, kalau yang
motor ya di motor ya. Ini menstabilkan, anti hipertensi Pak, anti hipertensi. Ya kadang justru kalau dengan konsumsi obat, efek obat itu salah satunya apa Pak? Oh, bukan anti obat, ini maksud obat ini ya. Ini endapannya tuh di sini loh. Residunya akhirnya apa? Dia terus apa? Dia akan memperkeras pembuluh darah jenengan. Nah kalau memperkeras kan kurang fleksibel Pak. Jadi artinya disentor itu bisa disentor ini ngenceng gini. Efeknya apa kalau ngenceng pembuluh darahnya? Tensinya naik. Itu tensinya pasti kalau ditanya, kalau dipotong lagi ya Pak, elastis pembuluh darah kurang. Itu pasti sini cengeng dia. Banyak cengeng di pundak sini. Iya. Nah itu efeknya itu karena apa jenengan konsumsi obat. Iya saya konsumsi ini apa itu? Kalau penurun tensi itu apa? Amlodipin. Nah, amlodipin tiap hari. Nah itu. Nah fenomena obat itu semacam itu. Nah itu jadi menstabilkan peredaran tekanan darah. Prevent blood clotting ini berarti mencegah penggumpalan darah. Jadi gumpalan yang ada di sini nanti akan dihilangkan. Jangan tahu efeknya kalau darah jenengan kental gumpal itu seperti apa? Kan darah harusnya keping-keping gitu yang berukul. Nah, belum kalau ini darahnya kental, efeknya apa? Darah itu kan angkut oksigen sama nutrisi, Pak. Nah, kalau kental atau menggumpal atau apapun itu kan nggak lancar ke otak. Jadi biasanya cepat kesel, cepat ngantuk. Migrain. Ya bisa itu migrain. Cuma nih keringingan di sini. Keringingan itu sebenarnya kan nggak lancar peredaran darahnya itu. Ya. Oke, ini subarasi. Ya, paten fungsinya subarasi. Ada 4. Jadi sangat bagus untuk memperbaiki peredaran darah jenengan dan memperbaiki fungsi organ tubuh jenengan. Oke, lanjut ada Mas testimoni. Nah ini yang saya bilang tadi, tomatnya sudah European Food Safety Authority, ini badan POM-nya di Eropa, jadi sudah lolos fruit flow. Ini memenangkan Bronze Quality Award dari Monde Selection. Nah, Monde itu apa Pak? Monde biskuit. Yeah. Monde ini satu institusi di Eropa sana yang menguji makanan, minuman ataupun nutrisi bagus enggak, itu di Monde di sini. Ini mendapat bronze nggak apa-apa yang bronze, perunggu. Nah ini efek daripada pengkonsumsi subarasi, dan pasti ini satu paket konsumsinya, konsumsi subarasi sama sukusi. Oke, sebelum luka-luka basah, kencing manis, nah macam itu. Saya ada di Boyolali itu sampai Korowai itu vonis amputasi loh. Terus dia bilang terus terang memang apa itu sudah konsumsi berobat kemana-mana pakai obat nggak sembuh. Pak jenengan konsumsi niki mawon ini tidak ada efek ke ginjal, karena obat terus malah nanti ginjalnya kena. Rata-rata penderita diabetes itu setelah itu cuci darah. Pasti saya karena kejadian sama saudara saya, jadi saya tahu. Nah kayaknya dia memutuskan konsumsi ini 4 bulan treatment sudah itu tumbuh seperti itu, jadi mengering, tumbuh kulit baru. Sekarang udah naik ke sawah, sudah naik ini lagi, sudah naik motor lagi, nggak jadi amputasi. Nah ini, oke, oh ini sampai segitu parahnya, jemblok gitu ya, sampai kelihatan tulang. Bisa regenerasi sel. Ya memang kalau kasus seperti ini memang konsumsinya nggak bisa 1 paket, 2 paket, ya nggak bisa sih. Pasti nanti ya perlu jenengan tekankan Pak, kan sudah seperti ini ya. Demon ya. Nah, ya saja. Diamond Bu. Yeah. Oke. Nah, ini produk kedua Utsupushi. Ini diambil dari salmon DNA, ya. Spermanya ikan salmon itu diambil. Salmon DNA itu banyak digunakan oleh artis. Oke. Dia apa ya? Suntik. Biar cantik, kencang, glowing. Nah, awet muda suntik ya. Giliran nggak ada job, nggak pernah suntik, blem-blem, sakit lah. Jadi harus itulah efeknya. Ini ada 3 bakteri, Lactobacillus lactis,
asik. Ini probiotik dan sangat bagus untuk istilahnya pencernaan panjenengan. Bifidobakterium. Nah, ini banyak Salmonella terutama ada 3 bakteri probiotik. Di dalam satu saset itu ada 1 triliun probiotik dan sangat bagus untuk istilahnya detox, fungsi detox. Nah, kalau konsumsi ini nanti sebelum konsumsi ya di info ya Pak. Dengan konsumsi ini nanti ada proses detox. Proses detoxnya apa? Pengeluarannya akan ada di 3 titik. Kenapa Pak? Pengeluaran kotoran racun itu nanti. Pipisnya mungkin banyak, keringatnya banyak dan mungkin juga berbau bisa. Pipis juga berbau bisa. BAB juga. BAB-nya banyak dan mungkin berbau berminyak seperti itu. Ada saya konsumen saya seperti itu. Pak, kemarin kok saya mau lihatnya gimana Bu? Ya tapi memang hitam berbau sama apa itu berminyak. Itu detox pun tidak apa-apa, dilanjut aja, tidak masalah. Jadi biar nggak kaget, nanti kalau ada seperti itu dia kaget nggak minum lagi karena nggak diinfo ya repot nanti udah kehilangan konsumen nanti jangan. Jadi harus diinfo. Ini ada banyak sekali tambahan ini black garlic itu bagus untuk jantung juga. Nah di dalam apa itu utsukushi ini ada pineapple extract. Nah ini pineapple extract itu juga bagus. Ini buat apa Pak? Pineapple extract. Dengan kalau makan nanas itu bonggolnya dibuang nggak? Apa? Enggak ya. Wah itu bagus. Nah itu bagus. Nanti sudah tahu. Bonggolnya mengandung apa? Anti kanker. Bromelain anti kanker. Nah itu di sini sudah ada pineapple extractnya. Ada itu resveratrol. Itu resveratrol tuh Pak. Resveratrol itu dari biji anggur. Nah, dengan kalau makan anggur bijinya dibuang apa dimakan? Nah, ada yang dibuang, dijemur, esok bedukul, tandur, ya. Jadi mulai dimakan aja, dikunyah apa? Jangan di langsung ditelan gitu, nanti malah tumbuh di perut nanti kan. Perutnya tukul nanti. Jadi itu mengandung apa itu antioksidan untuk apa? Mengurai kolesterol. Makanya utsukushi ini ada paten fungsi mengurai, bukan paten fungsi, uji klinis mengurai kolesterol. Nah ini makanya kalau konsumsi utsukushi ini kadang ada yang bilang pegel-pegel. Mas ini pegel-pegel ini. Nah itu bagus, kolesterol baru diurai, kolesterol jangan tinggi. Tidak masalah, lanjut aja. Jadi hal seperti itu harus diinformasikan di awal Pak. Karena kalau enggak nanti mereka kaget, wah ngombe pegel kabeh ini malah. Wah, ganti ngombe pegelinu repot. Rasa ngombe iki. Enggak usah minum ini. Nah, repot. Jadi kalau diinformasikan di awal mereka tahu nggak kaget. Itu nggih. Healing crisis namanya. Masa pemulihan, healing crisis ya. Jadi kalau banyak sekali khasiatnya. Nah, paten fungsinya apa ini? Paten fungsinya ini ada banyak, ada 8 kalau utsukushi gold ini. Yang lama itu ada 3, yang sekarang ada 8. Yang inti sebenarnya anti tumor, anti tumor kanker, meningkatkan daya imun, anti hepatitis C, mengurangi efek kemo. Jadi bagus sekali meskipun sudah kemo, konsumsi ini gimana? Tidak apa-apa, itu malah mengurangi efek kemo. Efek kemo apa Pak? Kulitnya tipis, kerut, rontok, semua rambut brodol. Nah itu efeknya, seperti itu. Itu mengurangi efek kemo tadi. Nah di Indonesia masih kemo masih ada ya, tapi kalau di dunia barat sudah hampir tidak ada kemo. Mereka adanya apa? Imunoterapi. Dia meningkatkan daya imun. Jadi kalau pernah melihat di YouTube ada yang sakit kanker, pasiennya cuma diajak gitaran. Iya, karena senangannya gitaran. Ya, supaya kita lihat gitaran, dia senang, daya imunnya naik. Nah, daya imunnya naik, akhirnya yang ada di dalam itu apa? Dia fungsinya salah satunya ini mengaktifkan NK cell. Nah, ini natural killer cell. Sel pembunuh dalam tubuh diaktifkan. Nah, kemudian akhirnya apa? Daya imunnya meningkat. Nah, patennya, makanya paten fungsi dari utsukushi ini meningkatkan daya imun itu karena ada NK cell ini dan dia akhirnya cepat pulih itu karena ada itu. Jadi nggak dikemo nggak apa-apa.
nggak di vakum nggak apa-apa. Cuma nanti juga ada satu lagi pengalaman yang setiap kalau dia kena tumor kanker, dia konsumsi usus-kusi, daerah yang bermasalah itu pasti panas. Dia dimakan nih. Ada saya di Tanjung Pinang itu bal pingpong gini ya. Konsumsi Subarasi usus-kusi. Sehari cuma 2 kali saya sarankan sebenarnya. Telepon, Pak, ini kok panas sekali tuh Pak. Nah itu bagus. Itu baru dimakan tumornya. Pokoknya apa yang dia keluhkan bagus gitu aja lah. Ya emang bagus, memang bagus ya. Itu bagus tuh masa pemulihan. Itu tumornya baru dimakan. Ya baru dimakan gini kan pasti kan panas ya. Reaksi panas. Nah itu seperti jadi nggak masalah. Dan kalau nggak kuat dengan panasnya dikurangi 1 hari sekali. Enggak, saya pengen sembuh ya udah terus minum 2 bulan udah pecah ya. Udah memudar gitu udah. Sekarang udah sembuh cerita kemana-mana tuh ya. Nah jadi harus kemudian kalau kena kanker juga disarankan juga pola makan. Jadi jangan cuma dikasih usus-usus Subarasi udah selesai, udah pokoknya minum itu. Tapi pola makannya suruh ubah, Pak. Mengurangi yang namanya apa? Karsinogen. Nah ini makanannya si tumor karsinogen. Karsinogen itu apa aja? Bahan pengawet, pewarna buatan, micin terutama ini. Nah itu harus dikurangi, suruh kurangi Bu. Pola makannya diubah ya, ini harus mengurangi ini. Jadi kalau makan usus-kusi Subarasi itu pun pola makannya nggak diubah sama aja Pak. Sama aja, nggak akan sembuh-sembuh. Jadi diarahkan untuk pola makannya juga mulai diubah. Ya kalau konsumsi Subarasi ya tetap diarahkan ya kurangannya dikurangi apa, jangan yang seperti itu kan. Yang merah-merah daging berkaki 4 jangan. Yang berkaki 2 ada apa-apa. Nopo niku berkaki 2 kanguru. Ayam betul apa? Tapi yang berkaki 4 dikurangi daging merah itu. Oke. Nah ini usus-kusi. Paten fungsinya itu. Next. Ini ada 8 apa? Anti-tumor agent, immune activating, terapi hepatitis C. Nah hepatitis C ini luar biasa, belum ada obatnya loh. Tapi kita sudah punya. Melindungi infeksi. Jadi kalau diinfeksi ini sangat bagus, protective agent. Menekan pertumbuhan tumor dan mengurangi efek kanker. Mengurangi SARS, toxic reducer itu berarti dia akan mengurangi racun, detox. Ya. Nah dia detox, mengurangi racun tadi. Itu. Di Boyolali itu ada yang kena kanker usus. Nah kanker usus sama dokter dibawa ke dokter suruh operasi. Suruh operasi terus saya tanya kan, nah ini gue kenapa nih Bu? Diapain Bu? Dibuka terus ditutup nih. Dokternya kurang gawean. Nggak diapa-apain, buatan Mas. Udah konsumsi ini aja lah Bu nih. Udah 3 bulan konsumsi sekarang udah kesawah lagi. Ya, jadi dibersihkan di detox itu. Karena apa? Pencernaan 80% sakit dari pencernaan Pak. Kalau pencernaan dengan buruk berefek kemana-mana. Contohnya kalau nanti dengan main kuantum kelihatan ada kotoran, dia ada di lambung dan usus halus ya. Penyerapannya kurang, berarti apa itu? Kan usus. Nah, ternyata penyerapannya kurang, berarti apa? Ini kan tertumpuk kotoran berarti. Nih. Ya, sehingga apa tidak bisa terserap masuk. Akhirnya dia numpuk di sini. Itu makanan yang nggak bisa dicerna itu. Efeknya apa Pak? Kanker salah satunya. Kalau memang sudah banyak kotoran, efeknya lagi apa? Ini kan kotoran itu sampah kan. Sampah itu ngeluarin apa? Gas CO2. Nanti dengan cek parunya mesti merah Pak. Jadi kadar CO2-nya tinggi ya dia, sesek dia. Belum nanti kalau ini peristaltik itu apa? Gerakan remes itu. Gerakan remes itu kan ada kadang kurang. Kalau gerakan remesnya lemah dan dia nggak tahu, pasti sambatnya bersesek terus. Jadi gerakan remes udah lemah gini. Nah, masuk makanan belum selesai diremas, lebur masuk lagi. Belum selesai diremas, masuk lagi. Belum selesai diremas, masuk lagi. Akibatnya apa? Naik dia, bersesek. Rasanya bersesek. Nah itu makanya
Kalau peristatnya lemah itu ya disarankan ya kalau makan ya yang lembut-lembut dulu aja lah Pak. Kalau mengunyah ya 60 kali lah. Wah suwe Pak. Saat ditinggal aja nih. ya paling mengunyahnya agak lama lah gitu. Ya seperti itu. Ya ini nah kalau nanti ini sudah didetok, dihilangin dengan usus-usus tadi. Ini pasti parunya sudah nggak ada, parunya mulai membaik, kemudian kanker ususnya mulai pasti sudah hilang kalau dicek lagi bersih ya. Oke. Next, Mas. Lanjut, mengantuk. Halo. Ya udah. Nah, ini Profesor Olaf ya, mesti memang produk ajaib ya. Ini pakar naturopati di Eropa ya, itu mengakui. Oke, terus next. Ini testimoninya kelenjar getah bening. Jadi usus itu fungsinya untuk menghilangkan benjolan asing yang ada dalam tubuh. Yang nggak asing nggak bakalan dihilangin, Pak. Tenang aja. Mantap contohnya, itu kempes, yang repot. Jadi yang asing, benjolan asing seperti ini ya. Ini harusnya hilang, pelan-pelan hilang. Kakinya ada lagi ya. Oh ini tumor kepala. Nah ini juga tumor mata, kulit. Nah ini kan menarik sekali. Terus nasofaring, autoimun. Oh sampai seperti itu, bersih ya. Anak-anak nih. Oh ini juga anak-anak semua. Jadi anak-anak sudah kena tumor seperti itu kan kasihan. Nah ini kan sebenarnya kan tugas kita menceritakan seperti ini. Jadi jangan sampai berhenti di sini aja, tidak kita ceritakan, ya. Jadi kalau kita bisa menyembuh, jangan sampai nanti kita belum cerita tahu-tahu malah dengar, belum cerita tahu-tahu sudah dengar siaran. Nah, ini kan jadi gelo lah, gelo ya. Oke. Katarak. Oh ini katarak ya. Ya terus. Nah ini mau masuk ke produk yang ketiga, yang baru keluar 3 hari sudah sold out. Ya. Nah ini problem umum di orang tua kemudian anak-anak seperti ini, muda juga, otak, mata, anak berkebutuhan khusus, mata terutama karena sekarang adanya HP, udah nggak bisa lepas anak-anak dari HP. Mulai kecil aja sudah terbiasa dengan menyentuh HP, ya. Sehingga radiasi sinar birunya tuh cepat sekali merusak mata. Oke. Nah ini produk kita yang baru, Hikari, baru keluar kemarin, Marigold Type Spearmint Mango Leaf. Ini menarik. Ini kan punya mangga ya? Iya. Sok dikermusi, mboten anunya, daunnya. Dideplok. Ternyata ada antioksidan yang luar biasa sekali. Antioksidan mango leaf, tapi bukan berarti terus nanti kalau ada daun mangga terus ngambil gitu terus dimakan gitu enggak ya, karena mangganya pasti sudah diteliti mangga jenis apa, kemudian yang cara mengolahnya seperti apa kan gitu sudah diteliti sama AFC ya, spearmint peptide. Terus nah ini bahan-bahannya lingonberry, strawberry. Jadi sebenarnya kalau panjenengan sering makan beri-beri itu bagus sekali loh. Strawberry, itu blueberry, itu beri-beri, lingonberry, itu beri-beri itu bagus, beri-beri. Spearmint leaf. Nah, paten fungsi. Nah, ini paten fungsinya yang meningkatkan performa visual dan kesehatan mata. Nah, ini penting sekali karena kalau panjenengan nanti udah ada masalah dengan visual, dengan mata, nah nanti repot, terus buta warna segala macam terus dan segala itu repot ya. Nah ini paten fungsinya meningkatkan performa visual, jadi lebih tajam. Kalau melihat, bapak melihat ibu lebih tajam. Ayu tenan aja, ayu tenan tiba ya. Wingi aku udah nganggo Hikari iki kok ketok elik ini. Kan pakai Hikari langsung dus temerang, dia pakai. Nah ini memperbaiki memori otak. Nah ini yang terjadi pada kemarin sempat di-share apa bahayanya Alzheimer, Pak. Dengan ngertos Alzheimer, Pak. Pikun itu ya. Itu ternyata efeknya sangat luar biasa sekali sehingga si yang kena Alzheimer itu
tidak ingat sama sekali apapun. Dia di mana, dia dengan siapa, dengan orang terdekatnya dia jadi lupa. Jadi ceritanya dia ada di pesawat gitu kan. Nah, orang tua sudah tua ada di pesawat, kemudian anaknya ke toilet. Bingung dia nyari anakku di mana, siapa namanya anak. Ada yang namanya ini nggak ada. Aku mau pulang padahal di pesawat. Seperti itu. Kemudian anaknya keluar pun dia nggak kenal ini sopo. Bahkan itu Alzheimer terus jadi lupa semuanya gitu. Jadi itu karena fungsi sarafnya yang ini terganggu kan. Tadi kan yang harusnya 190.000 terganti sehari, nah mungkin cuma terganti ya 10 lah. Jauh sekali ya. Memori otak. Nah ini meningkatkan neurogenesis, jadi saraf-sarafnya diperbaiki, melindungi mata dari sinar blue light. Nah ini radiasi itu ya, radiasi handphone segala macam itu kan sangat bahaya nih. Nah sekarang fenomena nggak bisa lepas sama handphone gitu. Kalau sudah jalan kemana handphone lari direwangi balik meneh kan. Nah, iya. Malam-malam direwangi dikeloni, ibu atau dikeloni. Handphone itu reso hilang, nggak bisa lepas dari handphone, radiasinya masuk ya. Nah nanti kalau di kuantum kelihatan lagi, di kuantum juga kelihatan nanti radiasinya kena. Meningkatkan fungsi dan aktivitas otak. Nah ini juga bagus untuk anak-anak, sangat bagus. Oke, nah ini patennya. Kesaksiannya sih belum banyak, tapi sudah ada yang mulai merasakan setelah pakai Hikari, mata terutama sudah mulai membaik penglihatan. Next, sudah. Nah ini kan adik-adik tuh, ini baru aja kemarin tadi pagi apa kemarin ya, Tika Bisono membahas ini adik-adik. Berarti orang yang kena apa ya, terbelakang mental ya, Hiperaktif dia. Ini orang hiperaktif ini, adik-adik. Autis juga dia seolah mempunyai dunianya sendiri. Tahu-tahu di jalan dia bisa lari nyebrang sendiri, nggak tahu sana ada mobil atau enggak, bodoh amat. Tahu-tahu terus ini speech delay. Jadi kalau ngomong tuh terbata-bata, sensorik terganggu, Alzheimer, demensia, rabun jauh dekat, peradangan mata dan otak, mata kering, kata ya berkaitan dengan mata, saraf, otak itu aja ya. Daerah seputar sini, seputar kepala nih. Ini sangat bagus untuk memperbaiki itu, Hikari. Oke, next ada masih. Oke, kita permudah kita bebas hormon, organik, free cell, nah radiasi nuklir. Bebas radiasi nuklir meskipun diproduksi di Jepang. Jadi bebas dari radiasi nuklir. Next, kita sudah masuk MIMS, yaitu katalog dokter, jadi bisa diresepkan. Badan POM, FDA ini Badan POM-nya Amerika, Food and Drug Administration. Ini diakui pemerintah Jepang dan halal. Jadi semuanya sudah, produknya sudah bagus, tersertifikasi dari suatu pabrik farmasi. Jadi bukan pabrik istilahnya home industry, bukan. Jadi memang dari farmasi, kalau dari farmasi itu memang sudah diteliti benar-benar. Dan farmasinya tertua terbesar di Jepang. Sudah GMP itu Good Manufacturing Practice. Jadi praktek-praktek apa itu, standar prosedurnya, bagaimana memerlukan pekerja, kemudian dari penelitiannya sudah terbangun semua ya, terbangun. Ya mungkin itu aja ya. Nah ini sudah masuk Tokyo Stock Exchange, jadi itu kan kebesaran farmasi. Tokyo Stock Exchange itu bursa saham, bursa saham Jepang. Jadi perusahaan kalau udah go public itu nggak boleh macam-macam ya. Oke, nah sudah itu aja.